pembelajar desa sambal di acara sambal desa, sama-sama belajar desa. Ini kita akan memperbincangkan tentang memulai badan usaha milik desa. Sudah bergabung Mas Taufik Raharjo yang nanti akan mematik perbincangan kita tentang bagaimana mesti memulai. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya adalah apakah masyarakat itu butuh badan usaha milik desa atau enggak. Mungkin sepertinya mesti dimulainya dari situ. Kalau belum merasa butuh itu nantinya juga nggak akan bisa berjalan. Tapi kalau kemudian ketika belum merasa butuh tapi kita merasa ada potensi di desa itu dan seterusnya, maka yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana membangunkan kebutuhan. Saya ingat betul dulu kita itu sebenarnya nggak butuh komputer di rumah, tapi begitu ada framing kalau di rumah nggak ada komputer, itu keluarga yang nggak modern, akhirnya dipaksakanlah beli komputer yang mungkin sebulan sekali nggak pernah dibuka juga gitu kan. Ini kan kepandian dari tim marketingnya kan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi apa tidak jadi need tapi kemudian diadakan. Saya khawatir ketika kemarin mungkin Kementerian Desa sempat merilis angka-angka, kemudian teman-teman di kabupaten juga berusaha untuk ada BUMDes di wilayahnya, itu sama seperti ketika kemudian kesuksesan sekolah itu adalah berapa persen anak yang lulus, tidak bicara pada kualitas lulusannya tapi yang penting lulus. Jadi akhirnya sempat terjadi kasus tahun berapa itu, guru guru sekolah tinggi sekolah SMK STM ya. STM, kepala sekolah, beberapa kepala sekolah itu melakukan kemufakatan jahat. Jadi urunan gimana caranya supaya dapat bocoran soal sehingga semua muridnya lulus. Jadi cara berpikirnya jadi salah gitu. Karena targetnya kalau anak di sekolah itu ada yang nggak lulus berarti kepala sekolahnya gagal kan gitu. Nah, ini kita pengen mendengar dari Mas Taufik ini, perkembangannya seperti apa selama ini mendampingi desa, dan mungkin lebih pada best praktisnya membuat pemikiran bahwa badan usaha milik desa itu adalah satu kebutuhan. Itu harus seperti apa, kemudian dengan masyarakat yang nggak care dan seterusnya harus disikapi seperti apa. Mau nggak Mas Taufik? Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah ini kita ketemu lagi dari kemarin. Mungkin ini berbeda ya Pak ya. Beda. Ada yang sama, ada yang beda lah. Oke, alhamdulillah kesempatan kali ini gitu ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Raharjo. Saya salah satu dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN. Saya salah satu penggiat badan usaha milik desa ya, di PKN STAN itu sendiri. Dan alhamdulillah saya sekarang bergabung ya sebagai sekretaris di SDGs Desa Center di PKN STAN. Nah ini sekarang saya ada di ruangan SDGs Desa. Kita sama-sama belajar pada sore hari ini. Sebenarnya saya ingin sharing-sharing aja sih. Kalau tadi benar sebenarnya yang disampaikan Pak Koco tadi luar biasa ya. Ilustrasinya ya memang hampir sama seperti itu. Sebenarnya kita bikin BUMDes itu sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan kan gitu nih. Barangkali begitu nih Pak Koco. Karena Ya. memang BUMDes itu yang yang akan mengambil peran dan nantinya akan menjadi yang mendapat keuntungan dari BUMDes itu pihaknya macam-macam gitu, dan keuntungannya juga beda-beda, ada keuntungan finansial dan keuntungan
kemanfaatan dan mungkin keuntungan lainnya gitu. Nah, izin pada sore hari ini saya ingin sharing aja gitu. Cuman saya kebetulan ini saya pakai laptopnya temen gitu. Karena laptop saya sedang dipakai kerja malah karena saya tadi sebenarnya lagi ada diskusi sama teman-teman bahas rencana program yang menjadi lembar itu Pak, apa namanya? Pengajuan badan hukum ya, badan hukum BUMDes itu sendiri. Karena ini kebetulan teman-teman akuntansi ya. Nah ini bahasnya lama banget. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Di awal pendirian BUMDes gitu guys, menurut pengalaman barangkali ada satu pertanyaan. Seperti yang ditanyakan oleh apa namanya Pak Koco tadi, sebenarnya kita mau bikin badan usaha BUMDes atau enggak sih gitu ya. Gitu kan? Jadi ada satu pertanyaan. Kenapa kita harus bikin? Kalau enggak juga kenapa gitu ya. Nah, itu kan pertanyaan itu kita sampaikan kepada pemerintah desa, kepada pemerintah kabupaten barangkali, kepada masyarakat barangkali, dan lain sebagainya. Di situ nanti jawabannya beda-beda saya yakin. Pemerintah kabupaten beda, pemerintah desa beda, masyarakat juga beda. Nah, ini barangkali karena latar belakang yang berbeda-beda pula. Ketika kita bilang tadi kabupaten, di pemerintah desa, itu mungkin dia akan menjawab ini perlu karena ini adalah program pemerintah gitu. Tapi ketika kita sampaikan itu pertanyaan tersebut kita sampaikan kepada masyarakat, mungkin jawabannya lain. Karena pertanyaan dia belum bisa menjawab BUMDes itu apa gitu kan. Tujuannya apa gitu. Kadang mereka nggak ngerti. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Nah, mungkin juga terus manfaatnya buat mereka itu apa juga gitu. Mereka nggak ngerti. Kalau misalkan ada manfaatnya otomatis dia oke mau, tapi kalau enggak ya enggak mau. Tapi kalau pemerintah kabupaten, pemerintah desa biasanya kalau udah ada program biasanya kan ada manfaatnya Mas ya. Kalau itu berhasil kan gitu. Nah, makanya tidak sedikit kabupaten maupun yang sudah berkolaborasi dengan desa-desa gitu bermufakat bersepakat bahwasanya kabupaten di seluruh desa di kabupaten gitu ya harus memiliki BUMDes gitu ya. Apalagi dengan persyaratan yang mungkin cukup simpel ya karena kalau yang tahun lalu dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya hanya cukup yang penting kan ada perdes kan gitu sudah langsung muncul menjadi sebuah BUMDes. Nah, itu hal yang sangat simpel dan akhirnya bisa dikatakan sekitar berapa 70 berapa ya? Hampir semua desa di Indonesia yang sekitar hampir 75 ya, hampir ya. Itu hampir semuanya punya BUMDes. Tapi ada berita bahwasanya nggak semua BUMDes itu berdiri gitu ya. Langgeng lah gitu. Ada yang berdiri malah hanya untuk mati gitu. Bukan hanya tinggal papan namanya, bikin papan namanya aja belum gitu. Nah, bikin papan namanya aja belum. Ya karena apa? Nggak sustain. Dari awal berdiri, yang penting ada BUMDes. Ketika BUMDes jadi terus ngapain? Nggak ngerti. Nah, berarti sebenarnya itu bukan hanya apa ya kebutuhan, tapi mungkin keinginan dari beberapa pihak saja gitu. Nah, itu yang menjadi catatan pertama. Terus yang kedua berikutnya adalah mungkin di sini teman-teman semuanya saya yakin sudah banyaklah pengalamannya ya mengenai pendirian BUMDes. Nah, ketika memang ini ada dorongan, tapi kalau mungkin ada yang bilang tadi kalau saya lihat di chat keterpaksaan gitu ya, kayak serem banget ya. Nah, harus ada karena program pusat gitu ya. Jadi sebenarnya kan program ini itu adalah program yang menuju arah yang lebih baik sebenarnya, membangun kemandirian desa. Namun saja memang tidak bisa ketika program yang baik ini langsung bisa diejawantahkan atau bisa diterapkan dengan baik pula gitu. Nah, ketika di awal pendirian begitu, kita pastikan dulu Pak. Kita pastikan dulu, kalau menurut pengalaman kami dulu, kita pastikan dulu, kita bikin musyawarah, kita ngundang masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, ketika ngundang masyarakat itu, ya nggak semuanya ikut. Biasanya tokoh-tokoh tertentu ya,
tokoh masyarakat, mungkin dari PKK, dari apa itu namanya, Dasawisma ya namanya, terus apa namanya, dari RT RW dan sebagainya. Nah, itu disosialisasikan terlebih dahulu BUMDes itu apa, ya. Mungkin secara peraturan kita bisa sampaikan BUMDes itu bla 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 bla. Terus manfaatnya apa, gitu ya, disampaikan. Tapi yang menjadi tolak penting itu adalah ketika kita menyampaikan tujuan dari pendirian BUMDes itu adalah menggali potensi untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan secara finansial dan manfaat, gitu ya, yang non finansial. Nah, di situ kita sampaikan, ketika kita ngomongin finansial udah, mantap nih kan, ada cuannya di situ kan. Nah, ini yang mungkin banyak yang tidak dipahami juga masyarakat, kok bisa. Nah, yang datang itu mereka bersemangat karena di situ ada uangnya. Loh, cara dapetin uangnya bagaimana gitu kan. Nah, akhirnya ketika diceritakan lebih lanjut harus usaha dulu, harus seperti ini dulu, akhirnya dapat untung dulu, terus akhirnya baru dapat uang ya, terus akhirnya bisa bermanfaat. Nah, itu nggak banyak dari warga desa atau yang diundang tadi gitu ya, akhirnya mengundurkan diri, lah ternyata juga harus kerja dulu kan gitu. Nah, karena banyak persepsi dari masyarakat itu, yang pengalaman saya Pak ya, jadi ketika ada yang bilang ketika masuk ke dalam BUMDes begitu ya, ketika masuk ke dalam BUMDes atau mungkin menjadi anggota BUMDes nantinya gitu ya, itu ketika masuk dia langsung istilahnya langsung dapat jatah lah begitu ya, langsung dapat jatah dari pemerintah desa ya, bulanan lah gitu ya, ada namanya apa ya, BOP lah, biaya operasional lah gitu ya, dapat uang bulanan, rapat nanti dapat uang dan sebagainya. Nah, persepsinya sudah demikian dulu, tapi padahal harusnya pengelola atau pengurus BUMDes itu harus bisa bekerja dulu, menunjukkan kinerjanya, baru dia akan mendapatkan insentif atau gaji yang setimpal dengan pekerjaannya. Nah, pada sosialisasi itu, jadi ketika waktu mengumpulkan masyarakat desa itu, kita sampaikan, ya biasanya kita sampaikan awalnya contoh-contoh lah yang berhasil kan begitu nih, contoh-contoh yang berhasil, bagaimana BUMDes itu yang berhasil seperti apa, nanti profitnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, kita melihat contoh itu. Tapi kita juga harus menyampaikan juga bahwa konsekuensinya A, B, C, D kan gitu. Kita harus bekerja keras, kita harus bersatu, kita harus gotong royong dan sebagainya. Nah, tapi ternyata memang tidak mudah ya, tidak mudah warga itu ya sepakat akhirnya udah, ternyata harus rekoso juga begitu ya. Tapi kalau misalkan mereka sepakat, ya sudah, ayo kita dirikan BUMDes ini, itu Pak. Nah, terus pendirian BUMDes ini, nah, otomatis harus juga ada kesepakatan dengan pemerintah desa, harus ada juga kesepakatan dengan BPD. Nah, tanpa kesepakatan dengan mereka, otomatis secara legalnya itu kita tidak bisa proses lagi. Nah, jadi ada beberapa stakeholders yang harus sepakat bersama, duduk bersama, musyawarah bersama dalam membangun atau istilahnya memulai adanya badan usaha milik desa itu sendiri. Itu Pak. Nah, berikutnya itu adalah ketika kita sudah, karena apa? Karena Karena apa? Kenapa ketika kita di awal harus benar-benar komitmen, menjaga komitmen ini, karena ketika berjalannya badan usaha milik desa ini, ternyata tanpa ada komitmen itu berat sekali Pak. Nah, komitmen yang di awal ini yang harusnya benar-benar dijaga. Jadi jangan sampai asal pokoknya bikin aja, nanti pikir sambil jalan. Sebisa mungkin jangan seperti itu. Nah, karena harus ada komitmen, baik itu waktu, uang, tenaga dan sebagainya, itu harus dicurahkan di dalam BUMDes itu sendiri. Nah, ketika masyarakat oke, pemerintah desa oke, BPD oke, barulah nanti ya kita mencoba mulai bareng-bareng mendirikan BUMDes ini. Bukan hanya berdiri secara surat gitu ya,
tapi berdiri secara operasional juga dijalankan. Begitu Pak. Nah, di sini barangkali kita sharing-sharing saja nih. Kalau misalkan ada yang mau bertanya atau mungkin apa nih yang disampaikan, ya monggo aja sih gitu ya. Tapi di awal itu kita sepakati dulu apakah kita akan mendirikan BUMDes atau tidak. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang yang menjadi power lebih besar itu adalah apa ya? Entah ini keinginan atau kebutuhan dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten biasanya. Jadi, Mas, ini yang menarik justru jangan-jangan ini keterpaksaan juga ini seperti yang betul, disampaikan Mas Agus karena kan ada semacam kemudian di case yang pernah saya temukan itu ada bantuan pemerintah kabupaten tapi dengan catatan penerimanya adalah BUMDes. Ini kan betul, sama dengan yang terjadi dengan koperasi umpamanya. Ada bantuan dari pemerintah tapi harus berbentuk koperasi. Sama dengan badan usaha milik petani. Pemerintah akan memberikan bantuan alat produksi tetapi harus dalam bentuk badan usaha milik pertanian sehingga keberadaan organisasinya atau keberadaan wadahnya itu ya diadakan hanya sekedar untuk mendapatkan oh ya, bantuan itu. Ini betul. menurut pengamatan dari SDG Center ini seperti apa SDGs Desa Center karena kan kita mesti ngomong sustainable, kita mesti ngomong keberlanjutan. Pola-pola seperti ini apakah sempat menjadi catatan atau apa pencermatan dari teman-teman? Ya, betul sekali Pak. Betul sekali Pak Roco. Jadi memang di dalam pendirian ini soal tadi saya sampaikan. Jadi ternyata banyak sekali ini kan sebenarnya kan masalah pemberdayaan ya Pak. Pemberdayaan masyarakat. Nah, ternyata di pemberdayaan masyarakat ini kayak menjadi ajang proyek begitu. Proyek nanti dapat uang, ya udah gitu kan. Intinya uang untuk siapa ya? Uang untuk orang-orang tertentu gitu. Nah, termasuk di dalam BUMDes ini malah seolah-olah jadi ajang demikian gitu. Jadi nanti dapat uang paling tidak dari penyertaan modal, nanti dibagi dan banyak juga yang apa namanya? Laporannya Oh, habis gitu ya. ya betul. Pokoknya untuk operasional karena itu tadi karena memang ya Kesempatan kita boleh ya. kesempatan bagi-bagi duit untuk pendukung Kades mungkin. Betul. Biasanya yang ada di dalam tubuh BUMDes ini adalah orang-orang yang kades kan begitu. Oke. Gitu. Oke, Jadi banyak. teman-teman bisa langsung memberikan komentar tanggapan atau berbagi pengalaman cerita ya ini Mas Agus yang sudah melontarkan tentang keterpaksaan. Silakan Mas Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, tadi saya mendengar statement tuh, wah, apakah mendirikan BUMDes itu sebuah kebutuhan dan keinginan? Waduh, saya tergelitik itu dengan kata itu. Buat saya tuh ada juga karena keterpaksaan gitu. Iya, betul. Terpaksa saya tuliskan itu karena saya mendampingi 18 desa di tahun 2015. Itu ada perintah bahwa semua desa harus mendirikan BUMDes. Akhirnya ya sudah, asal Perintah mendirikan. dari mana ini Mas? Ya dari Kementerian Desa dong. Oke, siap. Enggak ini biar SDG Center apa SDG Desa Center juga paham ini ada kesejarahan. Silakan lanjut. Nah, waktu itu kan memang semua desa mendirikan. Akhirnya di sini juga mendirikan. Ya dengan sebenarnya di guideline-nya itu bisa ada. Sebelum mendirikan BUMDes ada kegiatan yang harus dilakukan. Salah satunya itu adalah kajian usahanya BUMDes. Ya, betul. Ya, tapi itu tidak semua desa bisa melakukan atau tidak ingin melakukan pun itu rasanya ya ada seperti itu. Ya, akhirnya ya dana desa untuk BUMDes ya 5 juta, 10 juta, 15 juta. Akhirnya ya pengurus yang ditunjuk untuk itu ya ini buat apa gitu kan. Akhirnya ya Habis kebanyakan buat konsumsi rapat ya. nah akhirnya kebanyakan untuk jasa pinjaman. Oke. Ya. Itu satu buat saya keterpaksaan yang pertama. Keterpaksaan yang kedua ketika
ada bantuan-bantuan tadi. Di wilayah Dampingan saya ini ada 2 BUMDesma yang mendapatkan bantuan. Satu bantuan kapal sebesar 21 gross ton, kapal penangkap ikan yang mangkrak juga karena itu adalah kapalnya tidak cocok untuk Laut Jawa. Ya. Kalau di tempat dampingan kami itu kapal yang biasa dipakai itu kapal dari kayu. Ketika kapal bantuan diberikan kapal dari bahan fiberglass dipakai untuk di laut itu dia oleng gitu loh, akhirnya mangkrak gitu kan. Makanya saya bilang terpaksa desa menerima gitu kan, harus 3 desa. Gitu. Yang kedua itu bantuan ini apa namanya, pabrik pembuat garam. Pabrik garam. Jadi ya, saya kadang-kadang bingung juga. Ini bukannya Kemendesa sudah punya aturan kalau di wilayah itu ada pabrik garam, ya jangan pabrik garam. Kok di situ ada usaha masyarakat yang ini jangan buat usaha. Ini usahanya sama gitu loh. Beberapa kepala desa punya usaha pabrik garam. Nah, logika saya kok dikasih bantuan, ya ngapain dihidupkan pabriknya, saingannya mereka gitu. Kan terpaksa desa akhirnya menerima itu. Ya akhirnya sampai sekarang yang dipakai hanya gudangnya. Pabriknya dipakai, tapi gudang. Mas Agus. Yeah. Mas Agus, berarti kalau boleh kita cermati, sebenarnya ada proses di mana tidak 100% juga itu kesalahan dari desa yang membuat BUMDes atau BUMDes bersama. Ya. Tetapi juga ada bantuan yang tidak tepat sasaran atau yang kemudian bantuannya yang tidak tepat gitu, mereka ya. Membuat dan usaha milik desa bersama yang itu juga tidak dengan kajian-kajian yang matang, sehingga bantuan-bantuan atau bantuan untuk BUMDes penerimanya juga tidak bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, jadi kuncinya adalah kajian yang tidak dilakukan dengan baik gitu loh. Ya. Di semua level. Baik ya, di level desa ini juga ada, di level kabupaten ini saya rasa juga ada. Kajian ini kurang. Karena pengalaman saya di program dulu, kegiatan apapun itu selalu ada kajian di awal gitu loh. Makanya kami sebagai pendamping dulu diperkuat dengan yang namanya teknik PRA itu diperkuat. Jadi kami tahu, buat apa sih bagian kelembagaan, buat apa sketsa desa, itu kami dimatangkan dengan itu. Makanya ketika ada sebuah program ini, kami juga mikir, kok aneh, pasti ini merencanakan kegagalan gitu loh, saya bilang. Nah, itu saja. Makanya saya tadi bilang keterpaksaan itu desa tidak bisa menolak, toh. Perintah harus membuat, perintah harus menerima bantuan itu. Begitu menurut saya. Mau Pak Taufik direspon. Baik, terima kasih Pak Agus. Menurut saya, ini Pak Agus dari mana kok ada kapal segala nih? Oh, saya dari pendamping desa Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Jadi di Batangan itu, Pati ya. Ya, ada produksi garam, ada produksi ya ikan-ikan dari laut juga. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih luar biasa nih. Jadi ada satu kata lagi begitu ya, antara need atau want gitu ya, kebutuhan, keinginan, dan keterpaksaan. Jadi di awal saya sampaikan sebenarnya need atau want-nya ini, jadi kebutuhan dan keinginan setiap stakeholders itu kan berbeda-beda, Pak. Antara si pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan bahkan masyarakat desa itu beda-beda. Di pemerintah pusat, pemerintah ini mereka punya keinginan dan kebutuhan masing-masing. Nah, seperti halnya tadi, sebenarnya kan mereka punya keinginan, kebutuhan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, menggelontorkan uang-uang dari APBN ini kepada masyarakat secara tepat guna, memang dengan program-program, baik itu termasuk di dalamnya adalah program BUMDes itu sendiri. Namun secara eksekusinya ternyata di lapangan tidak semudah tidak semulus yang dibayangkannya gitu kan. Nah, keinginan dari pihak kabupaten terutama, misalkan di tempat kami itu yang di Tangerang gitu Pak, itu sama juga ada instruksi bahwa setiap desa harus ada BUMDes. Makanya langsung pada cepat-cepat, pokoknya tahun ini harus ada BUMDes ya. Akhirnya pada cepat-cepatan, karena tadi syaratnya kan waktu itu kan mudah ya Pak ya, yang penting ada perdes, udah selesai kan Pak. Iya. Ya, udah langsung pada jadi semua Pak. Jadi dari 246 itu semuanya punya BUMDes Pak. Tapi yang jalan berapa?
nggak ada 10%-nya, Pak. Nah, kalau ngelihat saya di datanya itu, dari penyertaan modal yang didapat, misalkan 300 juta, paling nanti yang masuk ke PAD cuma 1 juta, ada yang 500.000, Pak. Ini kan nggak sebanding banget kan dengan uang yang diinvestasikan oleh pemerintah desa. Nah, mungkin ada keinginan tersendiri karena apa? Tadi yang sampaikan Pak Koco tadi dengan ilustrasinya, anak sekolahan itu akan punya kinerja baik ketika raportnya gitu ya. Halo? Gimana Mas? Ya, jadi Ya langsung. jadi raportnya akan baik ketika di situ kan kita masih bicaranya kuantitas, Pak. Nah, hampir semua entitas di pemerintahan itu ketika mendapatkan sebuah kuantitas yang banyak itu menjadikan rapat mereka itu hijau atau baik, meskipun kualitasnya belum tentu sebaik apa yang disampaikan itu. Nah, itu kan dari keinginan kebutuhan dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan sebagainya. Jadi ada keterpaksaan akhirnya yang keterpaksaan itu ditimpa oleh si pemerintah desa. Dia terpaksa harus bikin kan begitu. Nah, padahal tadi seperti yang sama Pak Agus, benar Pak Agus. Jadi studi kelayakannya yang penting tadi, karena nggak ada studi kelayakan di awal, di Perdes juga nggak ada, karena studi kelayakan harusnya setelah itu. Atau sebelumnya harusnya sudah ada studi kelayakan baru bikin Perdes. Betul. Nah, Seperti halnya insert dari ini Mas, mungkin lebih ke dengan pemetaan masa lalu, kesejarahan dan seterusnya. Kemudian Stan kan sudah mendeklarasikan sebagai SDGs Desa Center nih. iya, Pak. Mencermati case tentang badan usaha milik desa. Ini apa yang kemudian sedang dipersiapkan untuk kemudian jangan sampai kemudian garasinya ada tapi mobilnya nggak ada, kan ibarat kata bumdesnya ada tapi nggak ada bisnisnya. Saya beberapa kali mengatakan ke teman-teman, saya ingat betul salah satu teman menyampaikan ke saya, buat apa kamu punya perusahaan tapi perusahaan itu kemudian tidak berjalan. Lebih baik kamu punya pekerjaan dulu, kemudian baru mikir bikin perusahaannya. Bukan mikir bikin perusahaan, sibuk mikir bikin perusahaan, tapi tidak mempersiapkan pekerjaan apa yang nanti ditangani. Kira-kira gimana nih Mas melihat fenomena yang menarik dengan apa tadi, oh kabupaten semua harus punya bumdes, oh kementerian juga bahasanya, kementerian desa juga bahasanya seperti itu. Mungkin hari ini agak berbeda lagi, bahwa oke, kita tidak bicara kuantitas tapi kualitas. Ah, Menteri juga sudah mulai membuat sinyal, ya tidak harus punya bumdes kalau memang belum siap punya bumdes. Tapi juga ada kekhawatiran juga, ini teman-teman pendamping saya nggak ngerti ini masuk dalam catatan kinerja atau enggak. Kalau di dampingannya nggak ada bumdes, ya berarti ini tenaga ahli ekonomi atau pendampingan desa juga apakah akan dipertanyakan dan seterusnya. Monggo Mas. Ada kerjaan apa enggak gitu, Pak? Nah, ada kerjaan nggak dipakai nanti, Pak. Nah, jadi betul Pak. Tapi sekarang kan gini. Jadi secara gamblang jujur begitu Pak. Alhamdulillahnya dari Kementerian Desa itu sudah menyampaikan bahwasannya hampir sebagian besar bumdes yang sudah ada terdaftar, maksudnya sudah ada perdesnya begitu ya. Itu menyatakan bahwa banyak yang belum berjalan gitu ya. Hanya sedikit sekali yang sudah berjalan, eksis dan sustain sampai dengan sekarang. Nah, berarti itu ada kejujuran, Pak. Nah, ketika kejujuran seperti itu mengevaluasi, ternyata memang harus ada kualitas dulu gitu. Nah, saya rasa itu juga satu langkah yang bagus sekali. Sebenarnya memang tadi ketika kelayakan itu yang pertama barangkali yang perlu dipersiapkan adalah sebenarnya bumdes itu layak berdiri atau enggak. Nah, di kelayakan itu harus disertakan juga bahwa usahanya nanti apa saja. Nah, baru nanti itu didirikan. Nah, di kami sendiri begitu nih. Di kami sendiri sedang mewacanakan, karena kami itu kan sedang memetakan ini faktor-faktor yang membuat bumdes sukses itu apa saja kan gitu.
Nah, cuma nanti ngitungnya bagaimana? Seperti yang saya sampaikan waktu sarapan SDGs kemarin itu, kan ada beberapa faktor tuh Pak. Ada ya mungkin secara garis besarnya politik, ekonomi, sosial, budaya, begitu ya. Nah, nanti dari situ kita petakan sebenarnya proporsinya itu seperti apa. Apakah politisnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya, atau mungkin ya apa ya? Nanti kita pengennya sih Pak, kita pengennya eh, pengennya kita itu ada tools gitu ya, kita bikin tools. Jadi tapi kita harus jujur Pak, ngisi toolsnya itu. Kita posisi apa namanya kesiapan kita membuat BUMDes itu di mana gitu posisinya. Kalau misalkan kita nggak siap, ya kita harus ya bilang kita nggak siap gitu. Kalau misalkan kita siap, ya sudah kita jalan. Tapi ketika kita nggak siap, kita harus jujur, kita nggak siap dan kita sampaikan kepada pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan, kabupaten dan seterusnya bahwa di desa itu tidak siap untuk membuat sebuah BUMDes. Cuman dengan catatan tadi harus ada komitmen dari kepala desa juga. Kalau misalkan nggak siap ya sudah, jangan dipaksakan gitu. Karena memang membuat BUMDes itu ya sudah keluar duit banyak, tapi ternyata juga harus punya tanggung jawab banyak. Nah, kita pengennya nanti di SDGs itu membuat sebuah tools, tapi ya tools itu kayak ini aja sebagai panduan awal saja, sebagai early warning lah. Ketika Oke. ini masuk, ya sudah jalani. Tapi kalau tidak, ya jangan. Gitu. Artinya mungkin tidak sekedar BUMDes sukses itu harus seperti apa, tapi mungkin juga perlu juga dicermati BUMDes gagal itu karena apa. Jadi Ya, bagian-bagian betul. itu kemudian menjadi catatan untuk membuat ketika oh kalau jawabannya sudah seperti ini, oh ini pasti potensi gagal, udah nggak layak untuk diteruskan dan seterusnya. Pak, ini ada sudah resen, silakan. Jangan. Supuri Muna Barat di open mic. Langsung dibuka aja karena kalau di sore Ya, kita makasih pakai Pak De. tutup mic. Silakan. Ya, makasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang penikmat apalagi tema hari ini terkait dengan persoalan BUMDes mungkin ya. Saya juga sebenarnya ingin mau bicara sangat menggelitik sebenarnya terkait dengan persoalan BUMDes. Ya, kenapa kemudian harus kita penting untuk kemudian yang harus kemudian menjadi topik BUMDes ini saat ini lagi memang desa harus memang memiliki BUMDes itu juga ya sebuah syarat. Namun ya kalau kita kembali ke belakang terkait dengan persoalan BUMDes sebenarnya ya, di 2015 kemarin sebenarnya BUMDes ini ya khususnya untuk wilayah di Kabupaten Muna Barat ini ya bahwa dalam pembentukan BUMDes kemarin itu tidak ada apa yang disampaikan tadi penyebab harus dilakukan penguatan, penjelasan terkait tujuan dan kemudian apa manfaatnya itu yang tidak matang terhadap desa. Sehingga dalam perjalanannya demi untuk memenuhi sebuah syarat ya, karena pada saat pencairan di 2015 kemarin itu disyaratkan itu BUMDes harus di desa itu harus ada kemarin. Ya. Sehingga itu ya berlomba-lomba lah desa untuk mendirikan sebuah BUMDes. Ya. Dalam perjalanan itu BUMDes ya karena pada saat itu juga ya di kabupaten kami itu hampir ya semua desa dari 81 desa itu pemerintah desanya adalah itu masih pelaksana kepala desa. Ya. 3 tahun jadi pejabat kepala desa yang saat itu. Nah, dalam perjalanannya 3 tahun kemudian berproseslah pemilihan kepala desa. Maka pengurus BUMDes yang sudah dibentuk ya yang dasarnya juga kemudian ya kematangan dalam mengelola BUMDes itu ya sangat minim ya dengan hadirnya kepala desa baru setelah mendirikan ramai lagi untuk melakukan pergantian pengurus BUMDes. Dalam proses itu pun juga ya penguatan terhadap pengurus BUMDes dalam mengelola BUMDes seperti apa menjadi gerak lingkup kerja itu juga hampir tidak juga. Sehingga
dari 80 desa sampai saat ini pun juga di kabupaten kami itu ya tidak capai sampai 10% dalam ya membentuk BUMDes yang memang betul-betul ya bekerja. Artinya bahwa ya kenapa kemudian ini ya tidak mencapai 10%, kami membacanya kelihatannya ya pengurus BUMDes memang ya betul-betul penguatan yang lebih matang untuk menjawab peluang-peluang bisnis dalam bergerak untuk membesarkan BUMDes itu pengelola yang kurang paham. Ya, sehingga mungkin ya sangat penting untuk melakukan penguatan ya, tapi lagi-lagi ya berbicara terkait dengan persoalan itu juga ya, karena dalam rekrutmen kepengurusan BUMDes juga itu ya mereka juga adalah orang-orang yang punya beban terhadap ya kepala desa kemarin, sehingga itu kepala desa yang terpilih juga itu ya dibentuk itu adalah orang-orang kepala desa itu sendiri juga, sehingga juga ya berproses tidak ada juga yang sukses karena ya ketika dalam penyertaan modal ya sudah melakukan perencanaan ya tidak dalam berproses juga melakukan pembelajaran tidak sukses juga, tapi tidak ditelusuri juga kenapa sehingga tidak sukses ya. Lagi-lagi juga ya apa kemudian yang lemah itu, apa hukum ya yang lemah atau mungkin seperti apa, karena ya melakukan proses dalam pembelanjaan menjalankan aktivitasnya setelah dievaluasi ya, kami juga di tenaga ahli ya kebetulan itu evaluasi juga memang ya ada penyelewengan, tapi ya sebatas data itu pun juga tidak ada tindak lanjut yang kemudian untuk bisa menjerat mungkin tidak, tapi paling tidak ya sebuah pembelajaran bahwa ketika tidak melakukan kesalahan itu ya ada harus teguran atau seperti apa sehingga itu ya bekerja secara profesional. Saya kira itu. Terima kasih Pak De. Oke, terima kasih. Ini juga di channel YouTube juga ada yang menarik nih Mas Taufik. Jadi Asep Gentong malah ada yang dijadikan syarat pencairan pencairan selain dana desa, pada akhirnya unsurnya adalah keterpaksaan, padahal sebelumnya tempat kami lebih dari 80% BUMDesnya bermasalah dan tidak ada pembinaan dari OPD. Nah, ini menarik ini. Sekarang yang menjadi tantangan berikutnya pembinaan dari SDGs Desa Center ini, karena Setan sudah mendeklarasikan. Jadi ini saya titipkan PR-nya ke Setan ini untuk bicara tentang BUMDes. Silakan Mas Taufik. Apa baik Mas? Ya, Pak Supuri terima kasih, Pak Koco terima kasih. Jadi luar biasa ya, tadi ternyata masih ada lagi, jadi keterpaksaannya sampai dengan menekan kalau misalkan nggak ada BUMDes nggak cair kan gitu ya. Itu luar biasa. Itu dari kabupaten atau dari mana Pak? Itu ini ada di channel YouTube, ini tidak menyebutkan wilayahnya di mana, tapi namanya Asep Gentong, ini nggak tahu dari mana. Monggo silakan diberikan responnya. Ada kami sendiri ya Pak ya, itu kan kita mendengarnya itu kayak isu itu, tapi kita belum mendapatkan bukti otentik apakah demikian gitu Pak. Jadi memang ancaman itu ya, keterpaksaan itu mungkin timbulnya kan karena begini Pak. Dulu kalau misalkan sebelum laporan yang tahun sebelumnya belum selesai, laporan dana desanya belum selesai realisasinya, nanti nggak bisa cair juga kan begitu Pak ya. Ada banyak ancaman. Ini kayaknya hampir mirip kayak gini Mas Taufik, mungkin sorry aku potong. Ya. Ini hampir mirip kayak orang memandang desa dari Jakarta gitu kan. Ya. Kemudian memandang kemiskinan dari Jakarta gitu kan, sehingga kemudian minimal 40% harus digunakan untuk BLT, padahal di desa-desa ada yang sudah sangat makmur sehingga nyari 40% susah. Tapi kalau tidak dipenuhi maka kemudian anggarannya dipotong. Biar nggak dipotong, kemudian orang yang mestinya nggak masuk dalam catatan harus terima bantuan, ya udahlah supaya 40%-nya terpenuhi, masukin aja. Kira-kira kayak gitu juga mungkin Mas Taufik. Ini mungkin layak jadi pertimbangan memberikan rekomendasi ini SDGs Desa Center ini. Iya, betul Pak Koco. Jadi memang dalam membuat untuk pelaksanaan itu biasanya semuanya kan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ya Pak, terutama Permen Desa. Nah nanti di Permen Desa itu biasanya sudah
lebih teknis lagi mengatur ininya nanti seperti apa. Nah, biasanya dari yang melaksanakan itu udah pokoknya acuannya itu. Dan padahal di bahasa hukum itu kan memang harus saklek ya, harus seperti itu. Dan nantinya karena proyeksinya adalah ketika nanti pemeriksaan itu juga mereka akan punya dasarnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya ya udah kita ngikutin aja kan gitu. Nah, nanti barangkali nanti kita coba Pak soundingkan karena memang membuat sebuah legal drafting yang yang bisa berlaku secara umum gitu, nasional lah khususnya. Di mana Indonesia itu kan sangat berbineka itu Pak ya. Jadi wah luar biasa Pak itu bentuknya. Nah, mungkin perlu ada clustering kali Pak ya. Nah, ada cluster gitu ya. Makanya misalkan untuk desa ini harusnya seperti apa, desanya seperti apa. Tapi kalau tidak salah yang di Permen Desa tentang penggunaan dana desa itu Pak, itu kan yang penggunaan dana desa itu kan sudah ada clustering ketika desa yang mandiri harusnya berapa persen untuk BUMDes, yang desa ini harusnya untuk berapa persen untuk infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu kan sudah ada sebenarnya. Meskipun memang itu tidak bisa aplikatif juga Pak, karena memang ya setiap desa, setiap daerah juga punya kondisi yang berbeda-beda. Nah, biasanya seperti itu sih Pak. Tapi ini nanti kayaknya buah si malakama kama. Jadi kalau dimakan bapak mati, nggak dimakan si mak mati kan gitu. Artinya ketika Kemendes mungkin akan lebih memperketat nih aturan untuk mendirikan BUMDes, khawatirnya jadi tercatat BUMDesnya kok nggak tumbuh kan gitu. Nah, betul. Nggak banyak. Tapi kalau kemudian dilonggarkan, kok jadinya seperti ini. Artinya banyak banyak nama BUMDes, bahkan papan namanya juga nggak ada kan, kira-kira seperti itu. Oke, tapi ada catatan menarik Mas. Kemarin di satu forum kita dengan Bu Candi dari dosen ITS yang beliau sedang ada di New Zealand. Itu beliau melihat bahwa untuk menjadi supplier di salah satu supermarket itu harus mengisi lebih dari 11 layer form yang kemudian itu sangat ditanya detail. Artinya screening untuk menjadi supplier itu luar biasa. Apakah itu mungkin juga dilakukan screening yang luar biasa untuk kemudian mendapatkan legal sebagai badan hukum usaha BUMDes, kira-kira seperti itu. Artinya oke, kalau jualan ini maka kalau menangani ini bagaimana, kalau ada seperti ini bagaimana. Kalau dia tidak bisa menjawab dengan baik, maka kemudian mereka harus ikut kursus dulu nih. Ketika sudah bisa dan jawabannya sudah benar, maka kemudian baru dia mendapatkan hak akun menjadi supplier. Kalau yang kemarin diceritakan seperti itu. Oke, Mas Heru ada di sini sudah resen, tapi saya coba panggil juga Mbak Sularti ini yang dari Wonogiri BUMDes bukan ya? Kalau dari Wonogiri BUMDes mungkin bisa sharing juga karena ya ini aktif di BUMDes dan kabar terakhir sekarang jadi anggota BPD. Mbak Larti yang dari Wonogiri bukan? Tapi non sewu. Sebenarnya di dalam peraturan perundang-undangan itu Pak, itu tidak memaksa bahwa setiap desa itu harus punya BUMDes. Tapi dapat Pak, kata-katanya dapat mendirikan tapi ketika kemudian Kementerian Desa mengatakan bahwa sekian puluh ribu BUMDes, itu kan bicara angka juga Mas. Apakah kemudian membentuk itu menjadi ruang bisnis yang sudah berjalan atau sekedar punya benderanya, kan seperti yang kita tadi diskusikan tadi kan, hanya ada karena dengan cukup perdes atau kemudian ada karena sudah berjalan. Mungkin kita berikan Mbak Larti mungkin ada sharing tentang BUMDes yang di Wonogiri. Benar ya Mbak Larti ya? Ini Pak, mohon maaf tidak bisa menghidupkan kamera, baru di jalan. Gak apa-apa. Kalau nggak repot mungkin bisa memberikan sharing pengalaman ini tentang BUMDes di Wonogiri. Habis itu Mas Heru. Atau lagi repot? Di jalan Bapak. Oke.
Oke, Mas Heru mungkin ada yang ingin disampaikan, nanti Mas Taufik bisa merespon. Ya, terima kasih deh, Koco dan teman-teman sekalian. Yang ini berbagi cerita, ya, berbagi cerita dari kami yang ada di Banyumas. Jadi terkait dengan apakah setiap desa harus ada bumdesnya, kami di Banyumas itu ada 301 desa. Namun ada 2 desa yang sampai hari ini belum mendirikan bumdesanya. Jadi ada 299 desa yang sudah mendirikan BUMDes. Dan kemudian terkait dengan adanya regulasi yang baru yang mengajukan nama saja, ini ada mengajukan nama dalam proses pembentukan BUMDes ini ada 259. Kemudian nama yang terverifikasi 258 dan ada 1 desa atau 1 BUMDes ini masih proses dalam perbaikan nama. Dan dari proses yang sedang berjalan ini, ada yang sudah berproses melakukan pendaftaran badan hukum. Ini ada 131 prosesnya. Kemudian ada dokumen yang terverifikasi, ini ada 71 desa atau 71 desa. Kemudian ada perbaikan dokumen, ini ada 56. Jadi dari 299 di Kabupaten Banyumas yang sudah terbit sertifikat badan hukumnya itu baru 71. Ini data per hari ini, kita cek juga. Dan yang belum melakukan proses pendaftaran nama ini ada 41 BUMDesa. Nah, maksud saya terkait dengan proses pembadan hukuman ini maupun sebelumnya, memang kita memerlukan satu kehati-hatian juga. Manakala kita melakukan satu proses pendampingan, kadangkala itu masing-masing BUMDes tidak menyiapkan RKB, rencana kegiatan dan anggaran BUMDesa. Nah, kalau mereka tidak menyiapkan ini, nah tentu ke depan akan bermasalah ketika pemerintah desa memberikan satu penyertaan modal, sementara BUMDesnya tidak mempunyai rencana kegiatan dan anggaran BUMDesnya, pasti dia membuat satu perencanaan yang keliru gitu. Jadi wajibnya menurut saya adalah setiap BUMDesa harus punya rencana kegiatan dan anggaran BUMDesa. Paling tidak N-1 lah. Jadi dalam proses ini juga satu pembelajaran untuk kawan-kawan BUMDesanya. Kenapa? Karena ada beberapa yang bermasalah juga di kami juga. Dan kami juga sempat diminta keterangan gitu kan. Ya, karena ada beberapa yang memang melakukan proses-proses yang tidak semestinya. Jadi ini barangkali satu warning untuk kita bahwa terutama kawan-kawan pendamping ketika kita mencoba memfasilitasi BUMDesanya, paling tidak ketika menyusun proses perencanaan ini harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Analoginya adalah ketika Pemdes punya RKPdes, kemudian nanti jadi APBdes, maka kalau kita menggunakan istilah itu, analogi itu, maka BUMDes pun harus punya. Sehingga dia ketika menyiapkan perencanaan untuk tahun berikutnya, dia harus punya target. Punya target, kemudian sebetulnya dengan modal yang ada ini, apa yang harus kita capai? Nah, tentu dilihat juga dari potensi usaha yang dia miliki. Jadi share saja ini ada beberapa hari yang lalu lah, karena sempat dimiliki keterangan terkait ada beberapa BUMDesa yang melakukan pinjaman ke perbankan, sementara dia belum punya kapasitas untuk itu. Ya ini tentu bermasalah. Padahal sebelum PP ini kan semuanya ini melalui mekanisme APB desa. Ini yang barangkali perlu kehati-hatian untuk kawan-kawan dalam melakukan proses pendampingan BUMDesa. Kemudian kita juga harus memberikan pemahaman bahwa apapun yang dilakukan oleh BUMDesa minimal dia punya perencanaan bisnis untuk dirinya, sehingga setiap belanja yang dia lakukan tetap harus ada di dalam proses perencanaan perusahaannya atau BUMDesnya. Mungkin itu Wadim atau Dawon sebagai saran saja. Terima kasih. Mas Heru, mungkin ya. Satu pertanyaan. Ketika yang tadi disebutkan ada runtut nih, ada yang sudah dapat SK penetapan atau
badan hukum dan seterusnya. Apakah pengamatan Mas Heru mendapatkan badan hukum ini itu teman-teman yang mengajukan itu memang memiliki rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya dengan detail, atau sebenarnya ya sekedar administratif yang penting ada catatan itu dan ternyata mereka juga bisa lolos dapat badan hukum. Kira-kira seperti apa? Ini mungkin bisa jadi catatan Mas Taufik juga ini ketika nanti prosesnya seperti apa rencana kerjanya itu memang dicek dengan benar apa enggak dan seterusnya. Silakan Mas Heru. Baik deh. Jadi terkait dengan yang di kita ini kebanyakan mereka lebih banyak diperbaiki ketika berproses. Ini diperbaiki pada sisi bukan pada sisi RKAP-nya ya, tapi lebih kepada sisi di anggaran dasarnya, terutama adalah terkait dengan nominal berapa sih pengurus Dapat atau gaji. pelaksana personal dan pengawas ataupun ini dibayar. Oke. Ini yang sering terjadi. Oke. Kemudian yang berikutnya memang kalau untuk RKP tentu disesuaikan dengan kemampuan BUMDesanya terkait dengan usaha yang dia miliki. Minimal ada, mereka punya. Cuma termasuk ini yang belum ini juga mereka terkendala adalah yang tadi RKAB-nya belum maksimal, tapi minimal mereka punya. Hanya yang sering di dalam hasil verifikasi yang dilakukan, hasil komunikasi dengan kawan-kawan, ini lebih banyak harus tertuang di dalam anggaran dasar itu adalah nominal. Nominal berapa rupiah Gaji. misalkan penasehat ya gaji dan tunjangannya ini harus muncul gitu. Oke. Itu aja menurut saya. Makasih Pak Turun. Mas Taufik silakan ini diberikan catatan. Jadi kalau yang diwajibkan tulis itu adalah biaya, sementara wajib tulis rencana pendapatannya itu tidak terlalu dicermati ya. Sampai ngelong juga ini Mas Taufik. Silakan Mas Betul, Taufik. Pak. Iya, betul Pak Koco. Jadi ini tadi saya sama teman-teman itu lagi bikin rencana program, Pak. Itu jelimet banget, Pak. Jelimet banget tuh sampai lama. Ini bener nggak sih? Ini sampai sekian. Dasarnya apa gitu kan? Dasarnya kan mungkin kalau di yang kami dampingi ini kan setahun sebelumnya dia punya laporan keuangan kan begitu ya. Sudah punya kinerja ditunjukkan kan gitu. Nah, bagaimana dengan BUMDes yang benar-benar baru? Ini sekarang baru berdiri dan daftarnya langsung daftar badan hukum. Nah, di sini pun gitu ya, ketika kita bicara sama teman-teman, benar nggak sih? Akhirnya kalau saya lihat contoh-contoh dari berkas-berkas pelembagaan teman-teman yang lain itu, saya sempat ini Pak, takjub juga ya, gila. Ternyata BUMDes lain itu, kalau saya ngelihat berkasnya Pak ya, itu gajinya jutaan Pak. Jutaan. Saya ini nanti modalnya Bayarnya berapa sekondi. gitu. Nah, saya nanya modalnya dulu Pak. Kalau kan ini modalnya kok ngendi gitu kan? Modalnya dari Tadi tambah sedikit tadi. Ya, Jadi nuwun sewu terkait dengan tambahan bahwa terkait dengan RKAB ini kalau kita mengacu kepada lampiran Permendesa nomor 3, kami akui memang itu sangat-sangat berat betul. Sangat berat betul. Tapi kami kemarin sebelum ada perubahan Kemen 40, kami teman-teman mantan TAP di Jawa Tengah kita secara bersama-sama membuat satu draft terkait dengan RKAB yang lebih sederhana, yang lebih bisa dipahami, sehingga teman-teman BUMDesa ini sudah bisa melakukan proses untuk melakukan penyusunan RKAB. Nah, kalau kita mengacu pada lampiran Permendesa nomor 3, itu sudah lampirannya BUMN itu tak akan mampu untuk melakukan itu. Itu tambahan aja Teman. Betul Pak Heru. Tadi kita sempat ada beberapa ini jadi belanja topik atau belanja masalah dari SDGs Desa Center. Silakan Mas Taufik. matur nuwun Pak. Jadi kita memang tadi cermati Pak, kalau misalkan di rencana program terutama di keuangan itu Pak, memang
itu kok kayaknya banyak item, ini apaan, ini apa sih, ini udah levelnya udah bukan tingkat BUMDes itu. Nah makanya ada beberapa akun tadi ya, ada beberapa akun itu kita hapus gitu untuk ya kita sesuaikan dengan BUMDes yang ada. Khususnya begini, kan tadi fokusnya kalau BUMDes yang kita dampingi ini fokusnya di jasa nih, ya udah yang untuk manufaktur sama itu kita hapus semuanya gitu. Jadi kita memang nggak mengada-ada. Nah terus yang tadi menjadi komponen yang mungkin sangat krusial itu adalah yang tadi mungkin Pak Heru saya sempat sorotin, yang masalah gajinya itu berapa itu kan, itu ternyata kalau diakumulasikan tuh waduh besar banget gitu ya. Kalau saya melihat dari contoh-contoh eh, ADAR apa namanya, anggaran rumah tangga nih. Anggaran dasar. Nah, anggaran dasar rumah tangga itu kan di state itu gajinya berapa begitu. Wah ini luar biasa banget ini. Nah semoga sih ya apa namanya itu bisa berhasil gitu Pak ya. Tapi memang kalau yang kami dampingi ini kita nggak bisa apa namanya bisa menggaji sedemikian besar, dan itu sudah kita sampaikan juga di pengelola di awal begitu nih, bahwasanya ketika nanti Bapak Ibu digaji sedemikian atau mungkin base-nya atau dasarnya UMR misalkan, ini kita misalkan dapat modal dan misalkan bisnis itu belum jalan ya bisa jadi apalagi perencanaannya kurang matang, sebulan 2 bulan kita udah tutup gitu. Nah makanya kita harus benar-benar apa ya mengetahui lah, istilahnya bercermin pada BUMDes kita masing-masing, ini sudah kuat belum segitu. Apalagi ini kan yang terbesar kalau di yang tadi kami sorot itu kan yang di jasa Pak ya. Jasa itu kan pengeluaran terbesar di biaya tenaga kerja. Nah itu harus benar-benar rigid itu Pak. Nah yang ini jangan sampai oke lah itu nanti lolos tapi akhirnya tidak bisa berjalan sedemikian bagusnya, karena kita juga tadi di awal saya sampaikan bahwasanya ini malah menjadi ladang proyek bagi orang-orang tertentu begitu Pak. Tapi ternyata kemanfaatan bagi masyarakat yang sebenarnya kita impi-impikan di awal, dukungan pemerintah terhadap desa mengenai BUMDes ini akhirnya belum bisa tercapai gitu. Oke, Mas Taufik ini nggak berasa ngobrol apa bersama-sama kita ini sudah hampir 1 jam ini bersama kita. Mas, ini pertanyaan terakhir yang menarik ini dari Mas Agung Priyadi. Apakah PKN STAN dalam hal ini yang mendeklarasikan sebagai SDGs Desa Center itu sudah memiliki grand design pengembangan untuk badan usaha milik desa? Monggo sekaligus langsung diberikan closing statementnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Koca, terima kasih Pak Agus Priyadi. Tadi kami sampaikan Pak, paling tidak melalui beberapa penelitian ya tentang kesuksesan. Sebenarnya sudah nanti itu sudah ada relate-nya juga kegagalan gitu Pak ya. Kita pengennya sih membuat sebuah formula Pak, sebuah formula yang nantinya harus diisi oleh setiap BUMDes, baik itu yang khususnya sih yang mau didirikan atau yang mau berjalan begitu ya, yang diisi. Dari situ kita bisa melihat kelayakan kesiapan dari pendirian BUMDes itu sendiri. Tapi kalau misalkan itu sudah istilahnya sudah ada warning untuk tidak layak, ya bisa mungkin jangan nanti dilanjutkan. Tapi kalau misalkan itu layak, itu bisa dilanjutkan. Dan aspek kelayakan ini tidak hanya dari aspek kelayakan bisnis saja ya Pak ya, tapi kita akan mencoba membuat sebuah kelayakan mulai dari politiknya, komitmen dari stakeholdernya, yaitu kepala desa, komitmen dari direktur BUMDes ya, masyarakatnya seperti apa, terus sosiologinya, apakah masyarakat di situ termasuk masyarakat yang rukun, suka gotong royong atau tidak, begitu ya. Terus mungkin dari budayanya, apakah mereka punya budaya untuk berbisnis atau tidak, begitu ya. Dan background budaya dari masyarakat itu sendiri, apakah mereka agraris, terus mungkin maritim, apa mereka itu latar belakangnya pedagang dan sebagainya. Nah itu nanti menjadi banyak pertimbangan untuk kita. Termasuk nanti potensi sumber daya alam, sumber daya manusianya. Kalau itu sudah siap semua, ya monggo silakan. Tapi itu harus diisi dengan jujur. Nah,
kita nanti pengennya mau bikin desain seperti itu. Semoga nanti kita bisa berhasil melaksanakannya dan bisa benar-benar paling tidak mengcapture dari awal apakah BUMDes ini akan dijalankan atau tidak. Karena ketika kita salah dalam merencanakan ini, Pak, maka sebenarnya tadi sampaikan oleh Pak Heru, kita itu salah setelah merencanakan sebuah kegagalan gitu, Pak. Nah, itu yang menjadi yang harus kita hindari lah, Pak, untuk kita semuanya. Karena kegagalan BUMDes ini akan menjadi kegagalan program pemerintah Indonesia di mana ingin mewujudkan kemandirian secara ekonomi dari pinggiran atau dari desa. Terima kasih, Pak Projo. Oke, Mas Taufik, luar biasa. Dan mungkin kita perlu sesi yang lain juga karena ini menjadi menarik sebenarnya. Komitmen PKN STAN ini apa, kita pengen tahu lebih lanjut apakah ini kemudian murni menjadi satu bagian dari pengabdian masyarakat atau kemudian ini juga akan menjadi bagian dari quote unquote semacam bisnis pendidikan, karena kita juga melihat teman-teman yang cukup banyak mencermati BUMDes pada akhirnya melihat ini sebagai ladang bisnis pelatihan dan seterusnya. Komoditas, Pak, betul. Oke, matur nuwun Mas Agus, salam Mungkin untuk ini, teman-teman Pak. di SDG Center, SDG Desa Center, dan kita kami berharap bahwa sinergi kolaborasi dengan semua pihak bisa dijalankan lebih hebat lagi, karena apapun tidak ada yang bisa menyelesaikan semua masalah, seperti halnya tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Jadi memang harus ada kolaborasi, siapa punya kemampuan apa, dan saling belajar di dalam satu komunitas memuliakan desa. Saya pikir itu Mas Agus, terima kasih untuk waktunya. Kerabat desa, pembelajar desa di Desa Institute. Besok kita akan kehadiran tamu dari Universitas Diponegoro yang kebetulan beliau banyak berkonsentrasi tentang kesehatan masyarakat di daerah bencana. Jadi ada konsep yang menarik tentang bagaimana penanggulangan bencana berbasis pada komunitas, berbasis pada kegotong royongan dan seterusnya. Ternyata ada ilmunya. Jadi besok akan berbagi ke kita di Sambal Desa episode untuk yang besok. Jadi jangan lupa siapkan waktu, kalau waktunya longgar jangan lupa jam 4 nongkrong di kampus pembelajaran desa sebenarnya, yaitu Desa Institute. Sampai di sini, salam pembelajar desa, sampai jumpa, salam Desaisme. Terima kasih.